Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan taati pengasuh pesantren Tugu Ireng Kyai Haji Abdul Hakim Mahfud beserta keluarga. Yang kami hormati Ustadz Arif Huzaini selaku Kepala Pondok Pesantren Sains Tugu Ireng, Bapak Ibu Guru, staf karyawan SMPSN Tugu Ireng, dan yang berbahagia dan mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala seluruh siswi SMPSN Tugu Ireng. Mudah-mudahan ini adalah salah satu bentuk kita cinta kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini salah satu isyarah. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Dan terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah membantu terselenggaranya peringatan Maulid pada hari ini. Sekali lagi, mudah-mudahan ini tidak hanya sekadar dari peringatan setelah itu bubar, tapi marilah setelah ini kita benar-benar bisa menjalankan apa yang sudah disabdakan baginda Rasul. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي رسول من أنفسكم عزيز
واهتزل شطابا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ودنيت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى ألوان من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بالخلق بإذن رب الخلق ودعت الحبيب وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه
Yang muji at-tambihat al-wajibat ini adalah ulama-ulama top dari Al-Azhar. Kalau tepuk tangan ya bahas, heran ya. No, kongkong bisa. Iya untuk ini, iya dong. Wes. Ulama-ulama Al-Azhar, ya, bahkan bukan ustadz-ustadz tembre-tembre ya. Bukan tembre-tembre, kayak kita ini kan ustadznya tembre-tembre. Kalau ustadz, ustazah. Ini kalau di Arab gelar luar biasa loh, ini pelecehan gelar Arab ini kita dipanggil ustadz ya. Ustadz itu kalau di Arab, ya, di dunia akademisi Arab ini sudah ma fauqad doktorah, di atas doktor, profesor, itu jenenge al-ustadz. Makanya ketika ada kunjungan orang Arab terus adik-adik ini manggil gurunya ustadz, ustadzah heran semua. Gurunya profesor ya. Nggak tahu ini perlu diluruskan atau enggak, wallahu a'lam. Hadratus Syekh ini dipuji oleh ulama-ulama top di Al-Azhar. Al-Azhar itu merupakan universitas tertua sing saiki umure wis 1090 sekian tahun. Itu bilang kan masih 123 tahun. Azhar itu umure wis 1090 sekian tahun. Jauh di atas kita senioritasnya. Makanya ketika dialem oleh Al-Azhar ini tidak main-main. Hadratus Syekh ini tokoh yang tidak main-main, dan tulisan beliau bukan hanya makalah yang kayak arek matain nulis mari itu kalau sing moco. No. At-tambihat al-wajibat ini ditulis oleh Hadratus Syekh dan diuji publik oleh Hadratus Syekh, diantaranya dikirim ke kibar ulama Al-Azhar. Oh no. Coba makalah arek matali kiriman nang UNER, kiriman nang UIN, diwoco ndak kira-kira? Nah itulah kita. Bedanya ambek muassis Ma'had Kubira. Adik-adik yang sangat saya banggakan, saya ingin baca saja piye ngaleme ulama Al-Azhar kepada Hadratus Syekh. Sehingga apa? Sehingga kita ini santri Tebuireng sangat pede, bahkan sangat ingin ngaji kitab-kitabnya Hadratus Syekh. Ojo ngaji liyane, ya oleh lah ngaji liyane, tapi fanatik kehasyimian ini harus muncul dimanapun kita berada. Baik yang di sana, Sanawiyah, Aliyah, Ma'had Ali terutama, atau yang di sini SMP, SMA Sen, harus muncul yang namanya fanatik kehasyimiahan. Titik-titik Hadratus Syekh ngene lho. Titik-titik Hadratus Syekh ngene lho. Ngono. Diadakanlah Mbak ini Basul Masail, indeks ibarat Hadratus Syekh dalam masalah-masalah keseharian. Oh ini masukan mahal ini ya. Masukan mahal harus digarap teman-teman Ma'had Ali Hasyim Asy'ari yang khidmah di sini. Sepakat? Nah, sepakat skripsimu enggak lulus. Harus. Rumah. Ya apa? Bagaimana ulama kibar Al-Azhar dalam memuji Hadratus Syekh ya? Wa man arada ayya'lama hadza, kata sebelumnya begini. Ternyata peringatan Maulid itu, kata ulama Azhar, ternyata peringatan Maulid itu tidak selamanya free, nihil dari kemaksiatan. Ternyata peringatan Maulid itu selamanya tidak nihil dari praktek kemaksiatan. Maulidnya bagus, tapi peringatannya kadang dibingkai dengan hal-hal yang berbau maksiat. Contohnya apa? Di sini ada. Nanti Mbak Arif yang menanjur
Ketika peringatan Maulid terjadi ikhtilat bainar rijal wan nisa sing gak karu-karuan. Peringatan Maulid diperingati dengan dangdutan. Peringatan Maulid diperingati dengan hal-hal yang melanggar agama. Ini kata ulama Azhar, maka kitab ini you ingin tahu bahwasanya peringatan Maulid ini harus free dari kemaksiatan, you baca kitabnya. Nah ini. Wa man arada ay ya'lama hadza falyaqra hadhihi risalah al-jalilah. Baca risalah yang luar biasa ini yang disebut at-tanbihat al-wajibat. Milik siapa? Contoh nek ngalem hadratus Syekh li hadrati sahibil fadilah. Dianggap sahibul fadilah sing tenanan gak kaya MC ya. Al-Mukarram sahibul fadilah wal karamah ila yaumil qiyamah. Itu kan kadang hanya pemanis saja ya. Tapi ulama Azhar ini lek muji tenanan, muji hadratus ini li hadrati sahibil fadilah. Iki lek alih digawe istighraq mbah ya. Semua keutamaan dimiliki hadratus Syekh. Tepuk tangan dong. Itu untuk saya loh, untuk hadratus Syekh loh. Kok kamu pelit sekali ya kan? Ojo ngono. Li hadrati sahibil fadilah muallifiha al-jalil wis sahibul fadilah disifati al-jalil. Tambah meneh al-ustad asy-syekh. Siapa itu? Muhammad Hashim As'ari al-Jali, ulama Azhar. Ayo semangat lah. SMP Sen kan juga harus ngaji hadratus. Harus tahu bagaimana pondok ini didirikan, didesain oleh hadratus. Kemudian apakah komunikasi hadratus ini hanya di sini dengan dunia internasional? Apakah uji publik keilmuan hadratus ini hanya berhenti di sini? No. Nek sampai baca Irsadusari ya, ini belum ke maulidnya ya. Sampai jam itu Bang. Matanya aku. Hadratus Syekh ya, kalau jenengan lihat Irsadusari itu ada namanya Risalah fi Jawazit Taklid. Tulisannya Jawa, pego dan enggak banyak yang bisa baca. Kenapa? Karena wis lawas lah ya, tulisannya lawas. Risalah ini adalah karya ulama Azhar yang diterjemah oleh hadratus Syekh. Dan penerjemahan itu ya sudah ada ini mukadimahnya ini. Yusuf Ad-Dikwi kata orang Mesir. Yusuf Ad-Dikwi. Ana sing maca Ad-Dajawi. Tapi nek wong tahu nama Mesir muni Ad-Dikwi. Jim itu di sana pakai G. Ad-Dikwi. Makanya saya dulu ketika di Mesir itu tahu jamaah ya. Saat itu bilang kan rajin jamaah ya. Adik-adik ini kan rajin jamaah ya. Sama, you rajin di pondok, maka nanti lulus juga tetap rajin jamaah kayak saya. Ya. Saya ketika baca tepuk lah, aku baca tepuk atau itu saya tepuk ya. Ketika saya di Mesir ya, awal-awal di Mesir itu, saya ngontrak, saya jadi kontraktor. Dari kontrakan satu ke kontrakan lain, namanya kontraktor ya. Ini kan kontraktor apa? Sami kayak gitu loh. Betul nggih? Alhamdulillah. Ketika saya di salah satu kontrakan saya itu, saya sudah selesai jamaah. Terus nanti Tobirem nggak boleh terlambat jamaahnya ya. Saya nggak terlambat jamaahnya. Yang terlambat bukan saya Tobirem. SMP belum terlambat ya. Jamaahnya aman ya. Satu baran guyu-guyu aku ragu lagi gitu. Ketika saya sudah selesai jamaah, ya, ada orang pedagang arbanat, apa namanya arbanat ya, di sini arbanat ya, arbanat. Itu sholat sendirian, lalu ada mahasiswa, ya, mahasiswa jadi makmumnya. Nah, mahasiswa ini masbuk berarti jamaahnya terlambat dari takbiratul ihram. Ditepulah itu, moco. Bismillahirrahmanirrahim. Idza gaa kaiso jaa, tapi idza gaa kata mahasiswanya jaa, kata imamnya gaa. Diulangi lagi, idza gaa jaa. Mesir itu memang jime tersuarakan apa? Huruf G. Maka mocone Ad-Dikwi. Ad-Dikwi. Yusuf Ad-Dikwi ini ulama besar Al-Azhar.
Di antaranya yang memberi tasdir, memberi pernyataan terhadap validitas keilmuan, ketinggian kajian kitab ini. Dan Hadratus Syekh juga menerjemah tulisan beliau. Ini hubungan Tebuireng dengan Al-Azhar. Memang Hadratus Syekh itu tidak Al-Azhar, enggak. Tapi secara genealogi keilmuan sambung dengan Al-Azhar. Maka lek santri Tebuireng melanjutkan ke Al-Azhar itu bukan bid'ah. Itu melanjutkan as-sunnah dari Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Maka teman-teman kalau mau ke Al-Azhar silakan. Mau jurusan kedokteran ada. Ya. Piye iki. Bahasa Arab di apalno, bahasa kedokteran yo dihafal keren ya. Keren. Atau ambil jurusan keagamaan juga boleh. Ini Al-Azhar. Dan Hadratus Syekh itu nyambung dengan Al-Azhar diantaranya lewat Syekhona Khalil. Syekhona Khalil itu Azhari. Syekhona Khalil itu Azhari. Oh ini. Jadi ulama top, dipuji lembaga top, ini adalah Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Oleh karena itu saya sangat berharap dan saya tidak berhenti kemana-mana lewat diundang buku SMP, buku SMA, buku selalu saya mukadimah dengan ini supaya asobiyah Hasyimiyah ini muncul. Dan saya meneriakkan asobiyah Hasyimiyah ini bukan karena saya juga dapat dari Gus Baha. Karena saya ada rutinan ngaji dengan Gus Baha, sanadnya mutasil. Jadi memperjuangkan fanatik kehasyimian ini harus ada di jiwa masing-masing santri Tebuireng. Sehingga kalau nanti Mbah Arif ini dengan bangunan pasukan Tremsen dan SMP Sen ini berhasil Mbak merumuskan Basul Masail, indeks ibarat kehasyimiahan atas problematika keseharian, itu yang menjadi jawaban umat Islam Indonesia atas problematika. Oh, PR kita bersama. Ya, PR kita bersama. Bisa. Ngaji mulutan aku ya. Mbah Hasyim aja. Saya baca Mbah Hasyim saja. Hadratus Syekh Ki Haji Muhammad Hasyim Asy'ari ketika melihat problematika maulid gitu ya. Ada kalanya maulid itu diisi dengan yang bagus-bagus kayak tadi di sini ya. Kita lihat saya datang sholawatan langsung ngaji ndonga boleh. Luar biasa. Ini wis cocok ambek Hadratus Syekh. Dan di saat seperti ini yang diaturkan oleh Hadratus Syekh, kita ini harus memahami atau sedikit membaca tentang sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya pilih peristiwa kelahiran saja. Wa qala Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabahani, masyhur ya. Kitab-kitab Hadratul Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditulis oleh Muhammad Yusuf bin Ismail An-Nabahani, masyhur. Ada kitab namanya Al-Anwar Al-Muhammadiyah. Hadratus Syekh, lihat ini. Hadratus Syekh ketika nulis sangat amanah ilmiah. Amanah ilmiah yang beliau ambil dari kitab, beliau tulis. Ini referensinya di kitab ini, Hadratus Syekh. Nah, kita kan kadang enggak, pingin keren, kadang sumber marojiknya ndak kita sebut, koyok-koyok itu tuh awake dhewe. Ini ndak Hadratus Syekh sama sekali. Tonton ini. Wa qala Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabahani. Berarti Hadratus Syekh menukil dari siapa perkataan ini. Ini pelajaran mahal. Khususnya teman-teman yang nulis skripsi, ndak boleh nulis sesuatu yang bukan dari dirinya, tidak disebutkan referensinya. Namanya ndak amanah ilmiah. Dan menurut beberapa kiai ini gak ngarai berkah ya Mbak, gak berkah. Yang bukan darinya diaku-aku darinya. Ngono ku jenenge gak berkah. You harus jujur, Hadratus Syekh jujur. Wis. Dawuhe Syekh Yusuf gini. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam fi Makkah. Lahirnya di kota Makkah. Fiddari allati kanat li Muhammad bin Yusuf, yaitu di rumah tempat miliknya Muhammad bin Yusuf. Wa arda'athu sallallahu alaihi wasallam Thuwaibah. Ini perempuan yang menjadi ibu susu ya. Apa namanya? Susuan. Yang ngaji fikih ada fikih apa nak? Rodho'ah ya. Fikih susuan. Nah, fikih susuan.
Hadratur Rasul ini disusui oleh Suwaibah. Suwaibah ini atiqatu Abi Lahab. Suwaibah ini adalah budaknya Abu Lahab yang dimerdekakan. Kenapa? Karena Suwaibah ini yang memberi kabar kelahiran Hadratur Rasul kepada Abu Lahab. Cukup baik Pak Abu Lahab, kan tidak baik itu Abu Lahab ceritanya. Itu jange. Tidak baik itu nanti ketika Hadratur Rasul ini diangkat jadi Rasul lalu menyebarkan yang namanya agama Islam. Ketika belum jadi Rasul, Abu Lahab pun sangat senang dengan keponakannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dapat kita ambil pelajaran ya. Orang itu lek solih, dan ini diajari ya Musta'in ya. Orang itu lek solih maka semua orang akan senang. Ono arek rajin jamaah, itu koncone yo seneng, pembinane yo seneng, gurune yo seneng gitu ya. Kayak Muhammad ketika kecil ini. Muhammad kecil ini dikenal dengan Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Baik sekali, semuanya senang. Tapi begitu Muhammad ini jadi Rasul, dia tidak solih saja, tapi dia muslih. Jadi soluha itu baik, ya, sifat yang melekat, apik menuangnya. Tapi kalau muslih ini adalah orang yang punya semangat untuk memperbaiki yang tidak baik. Awes harus jadi muslih kayak begini, mulai banyak yang nggak senang. Ya betul. Saya dulu ngajar di Aliyah, belum jadi guru, hampir semua anak senang saya, baik yang cowok apalagi yang cewek. Iya, tapi saya begitu jadi wakakurikulum, wes mulai jadi kepala sekolah, tambah ke sih nggak senang. Mudah-mudahan Ustadz Anam ini tidak dibenci anak-anak ya. Cinta ya sama Ustadz Anam ya. Oh, alhamdulillah. Berarti tidak kayak saya sah. Jadi Hadratur Rasul itu ketika dilahirkan, Suwaibah ini langsung ngasih kabar kemana? Abu Lahab. Begitu ngasih kabar, Abu Lahab ini langsung apa? A'taqoha. Abu Lahab memerdekakannya. Jangan dikira loh harga budak itu murah. Harga budak itu variatif. Lek wonge ayu, kuat yang begawene ngono ya, yo harganya mahal. Lek wonge elek, ireng, tuwe, elek, loro-loroan, ya murah. Bahkan dikatakan seharganya itu bisa sampai, kalau kalkulasi sekarang bisa sampai 1 miliar. Memerdekakan budak itu mahal. Lo Abu Lahab ini begitu Suwaibah itu memberikan kabar, wahai Sayyidi, telah lahir keponakan jenengan, a'taqoha, dimerdekakan. Dimerdekakan itu maknanya kalau dulu jadi budak itu kayak HP lah sekarang ya, dimiliki, mau dijual boleh, mau dikasihkan orang boleh, nanti kalau mati ya diwariskan, itu namanya budak. Manusia tapi statusnya kalau bahaim, seperti hayawan, dalam arti apa? Dimiliki. Nah kita ini enggak budak, sudah tidak ada human trafficking, sudah tidak ada perbudakan, maka kata fikih kaidahnya al-aslu fil insan al-hur. Hukum asal manusia itu adalah merdeka. Maka mahal merdeka ini, mahal. Oleh karena itu maka Abu Lahab ini dikatakan dalam tulisan Hadratus Syekh yang menukil Al-Anwar Al-Muhammadiyah ini, dan disyairkan oleh Al-Maqdisi begini, idza kana hadza kafiran, yaitu Abu Lahab, ja'a dzammuhu bitabbat. Abu Lahab ini jelek, wong wis gak karu-karuan, saking eleke sampai turun surat spesial tentang Abu Lahab, yaitu surat Al-Lahab atau Al-Masad atau Tabbat. Wis entek ngamuk kurang golek oleh Gusti Allah ngilok-ngilokno Abu Lahab ini. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb, dibaleni mari tabbat mari tabba. Iki jenenge taukid apa ya? Taukid gitu. Wis Abu Lahab iku ciloko gitu.
Lo orang yang seperti ini, idza kana hadza kafiran jaa dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Abu Lahab itu wis jelas nang neraka jahanam selama-lamanya, jelas sih. Tapi kemudian syair bawahnya ata annahu fi yaumil isnaini daima yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmad. Abu Lahab yang sudah jelas kayak demikian jeleknya itu, ternyata ada riwayat yang juga ditulis oleh Hadratus Syekh ya. Nanti dicek lah At-Tanbih Al-Awwal ya, At-Tanbih Al-Awwal dalam kitab At-Tanbihat Al-Wajibat. Abu Lahab yang demikian jeleknya itu diriwayatkan setiap hari Senin yuhaffaf diberi keringan, siksanya diringankan oleh Hadratus Syekh ini riwayatnya. Illa annahu khuffifa anni fi kulli lailatis naini. Aku iki jari Abu Lahab ketika masuk dalam mimpi gitu ya, terus ditanya, piye kabarmu? Aku nang neraka. Lah, terus piye nang neraka iku? Aku bendino Senin, malam Senin, aku itu khuffifa. Aku itu diberi keringanan. Piye keringanane? Nih. Wa amussu min baini usbu'ayya hataini ma'an. Aku iso ngombe banyu. Hati yang berdapat minum itu kan ngelak ya, maka dapat minum itu sudah keringanan. Katanya ngombe sungkan Mbak, durung tuwek soalnya ya. Abu Lahab itu begitu di neraka itu hanya dapat minum air ini setiap malam Senin. Kata Abu Lahab, wa amussu min baini usbu'ayya, aku ngenyot dulu. Mas so itu kan ngenyot ya. Aku ngenyot jariku dan aku bisa minum air itu hanya di malam Senin. Ini Abu Lahab. Maka tutukannya itu famadhonnu bil abdil ladzi kana umruhu bi Ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau saja Abu Lahab yang senang dengan kelahiran Nabi Muhammad ya, yang senang dengan kelahiran Nabi Muhammad ini dapat keringanan kayak begitu, terus kira-kira awake dhewe iki kaya apa? Sholawatane penak jare Barit di konser terenak dibanding tahun-tahun yang lalu katanya. Luar biasa, tak tonton vokalnya mahal. Kan mayoritas santri SMP saya alhamdulillah di alam makin Barit alhamdulillah. Loh kalau kita umure diisi dengan keislaman, ibadahnya lancar, sholawatane gelek, kira-kira ya jelas kenikmatan yang luar biasa akan kita dapatkan dengan keberkahan, kecintaan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik yang sangat saya banggakan, saya ingin bicara tentang Abu Lahab sedikit. Abu Lahab orang jelek, ya. Abu Lahab dikecam Al-Quran, iya. Tapi pertanyaannya, apakah setiap orang jelek itu melahirkan keturunan yang jelek? Ya, ternyata jawabannya enggak. Putranya Abu Lahab, ya, kalau jenengan baca sirah terkait Yaumul Fathi, hari kemenangan penaklukan kota Makkah, itu Utbah dengan Mu'attab, ya. Utbah dengan Mu'attab ini putranya Abu Lahab masuk Islam dua-duanya. Dan Utbah dan Mu'attab ini derek perang Hunain, derek perang dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh ngono berarti tidak selalu orang jelek menelurkan generasi yang jelek. Kira-kira ana arek SMP sen sing nuwakal terus duwe adik ngono ya. Arek SMP sen lulus duwe adik dilebokno nang SMP sen meneh. Maka Mbak ndak boleh gini, masih biyen ngene. Adike kira-kira ya ngene. Gak oleh ngono. Karena Abu Lahab iki wis top-tope wong elek-eleke ya. Ternyata putranya Utbah dan Mu'attab masuk Islam. Ternyata Utbah dan Mu'attab derek perang Hunain bersama Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh lagi Abu Jahal.
Abu Jahal ya sama, wis top-tope wong elek-elek iki. Tapi dia punya putra namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah ini sahabiyun jalil, sahabate Kanjeng Nabi yang hebat. Ya Ikrimah ini. Jadi bapake kafir, anake hebat. Sayyiduna Ikrimah bin Abu Jahal. Jadi Gus'e Abu Jahal kan gak pantas ya, maksud Abu Jahal bin Gus kan. Ternyata putranya kiai. Bahkan suatu saat saya contohkan bagaimana Islam itu sangat menghargai perasaan. Ikrimah ini suatu saat ketika di Madinah itu dengar omongan ini, Ja'a ibnu aduwillah. Kalau Ikrimah kalau iko ngono anake musuhe Gusti Allah. Betul lah Mbak Arek, SMP sing nakal biar masih tah sapa sing nakal arek sampai ke Mbak kok Arab tu adik iko lho. Pilih ngapa? Arek biar sing iko lho. Jadi aibnya mas-mase, aibnya mbak-mbake atau aibnya koncone ta sak kamare katut kene ya. Karena gara-gara kejahatan seseorang kayak Abu Jahal itu. Ikrimah diomongi ibnu aduwillah. Gak terima Ikrimah. Matur nang Kanjeng Nabi. Orang-orang itu kok begitu ya, kok aku diarani ibnu aduwillah. Apa dawuh Kanjeng Nabi? La tu'dzu musliman bisabbi kafirin. Konsep ini. Seseorang itu jangan menyakiti orang muslim walaupun dengan cara menghina yang kafir. Ngelokno wong kafir tapi efeknya menyakiti yang muslim. Ngelokno mase tapi adike tersakiti, ojo. Di riwayat lain Kanjeng Rasul dawuh la tu'dzul ahya bisabbil amwat. Kamu jangan sampai menyakiti yang hidup-hidup dengan cara mencela yang sudah mati. Ya, dadi lek ana kanca sak kamar sing elek, yo wis iku ae, aja di rembet-rembet sak kamar sing elek kabeh, kene arek iko provokasine. Aja. Dilarang Kanjeng Nabi. La tu'dzu kafiran bisabbi la tu'dzu musliman bisabbi kafirin. La tu'dzul ahya bisabbil amwat. Ini Abu Jahal, Abu Lahab punya keturunan yang hebat-hebat. Maka adik-adik yang sangat saya banggakan, andaikan adik-adik ini ingin jadi jenderal, tapi bapaknya tidak jenderal, jangan berkecil hati. Andaikan mbak-mbak adik-adik ini ingin jadi dokter, tapi ibunya, ayahnya, keluarganya tidak ono sing dokter, perawat gak ono, maka jangan berkecil hati. Mas-mas, adik-adik ingin jadi tokoh agama, jadi kiai, jadi ustadz, jadi opo, keluarganya tidak ada begitu, jangan berkecil hati. Karena Ikrimah lahir dari Abu Jahal, Utbah Mu'attab lahir dari Abu Lahab. Orang hebat terlahir dari orang yang dinas oleh Al-Quran sebagai orang yang tidak baik. Oleh karena itu maka belajar sirah Hadratul Rasul, belajar tentang bagaimana Hadratul Rasul itu akan menjadikan kita ini orang yang koyok-koyok wis tidak butuh tokoh lain. Sampai nek baca kitabnya Gus Isom, Irsyadul Mukminin ya Pak. Irsyadul Mukminin itu memberi gambaran pada kita piye sih Hadratul Rasul Muhammad itu kayak apa. Maka setelah baca Tambihat Wajibat kemudian ingin mendeskripsikan Kanjeng Rasul, di antara kitab wajib yang harus dibaca adalah Irsyadul Mukminin, tulisannya cucune Hadratus Syekh Sibtu Hadratus Syekh, yaitu Gus Isom Hadik. Baca saya baca Gus Isom itu di mukadimahnya sangat jelas. Andaikan orang-orang muslim itu mau baca sirahnya Nabi, mau baca bagaimana Kanjeng Nabi, lakafabi, cukup, wis gak perlu maca tokoh iko tokoh. Tapi karena kita ini sudah mulai geser, Kanjeng Nabi ya wis tokoh roh, Kanjeng Nabi sapa Muhammad tapi ndak roh, ndak pernah baca Syama'il Muhammadiyah, ndak pernah baca Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa, sehingga kita begitu dengar tokoh lain lalu kita mulai goyang.
meninggalkan Kanjeng Nabi, pilih kepada tokoh yang lain. Ini mulai kecelakaan bagi kita. Maka adik-adik kalau ditanya siapa figur utamanya, ya butuh Hadratul Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting supaya kita ini bisa mengikuti Kanjeng Nabi gitu. Dari kita ini sudah mengidolakan yang lain, nah yang diidolakan ini nggak beres, jadinya rusak. Adik-adik ini sekarang kalau lihat artis Korea ya kan, wah, histeris luar biasa. Termasuk guru-gurunya ya kan, senengannya nonton Korejo, bahasa yang panggilnya Korejo ya, nonton film aja drama Korea, ya, drakor ya. Saya pernah di Alia itu lihat anak kipasnya itu gambar artis Korea. Saya tersinggung, kok gak gambarku ngono kan? Ya kudune kan gurune lah, minimalnya kepala pondok, kan? Minimalnya pengasuhnya, tiga artis Korea. Ya Allah. Nah ini karena kita ini sudah mengidolakan orang-orang yang salah, gitu ya. Maka perilaku kita tidak jauh dari perilaku idola kita. Sampai baca itu Irsyadul Mukminin Gus Isom itu. Sampai baca At-Tanbihat Al-Wajibatnya Hadratus Syekh. Sampai baca An-Nurul Mubinnya Hadratus Syekh. Jelas bagaimana Hadratus Syekh, bagaimana dzurriyyah Hadratus Syekh Gus Isom menggambarkan kecintaan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting. Ini penting sekali. Sehingga kita ini santri Tebuireng bener-bener ngaji kitab Mbah Hasyim. Kitab Gus Isom. Iki lho bagaimana panduan bermaulid. Iki lho bagaimana gambaran Hadratul Rasul yang harus kita ambil dari Tebuireng. Kalau itu kita ambil betul, luar biasa. Luar biasa. Kenapa? Karena hari-hari ini dunia internasional itu lagi marak membaca Hadratus Syekh. Dunia internasional lagi marak membaca Hadratus Syekh. Sering saya katakan, Habib Umar Yaman baca Adabul Alim wal Muta'allim. Kemudian yang kemarin tamu dari Yaman, siapa itu? Syekh Yasir As-Suhaimi sedang mensyarah risalah tauhidiyahnya Hadratus Syekh dari Yaman. Profesor Dr. Al-Muhanna Mustasyar Al-Azhar sekarang akan dijadwalkan membaca Adabul Alim wal Muta'allim. Kapan hari ulama Lebanon khataman risalah tauhidiyahnya Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Kita terus kapan? Kita tidak mulai hari ini. Terus kapan kita akan mengenal Hadratus Syekh kalau bukan hari ini? Maka yang mau mengaji tentang bagaimana hidup, bagaimana iman, Islam dan ihsan, cobalah lihat itu Jami'atul Maqasid. Bagi yang mau terjun ke NU serius, bacalah itu Muqaddimah Qanun Asasi, bacalah itu At-Tibyaan, bacalah itu Al-Mawaid, bacalah itu Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagi yang mau nikah, ya, guyung-guyung Mat Ali, bacalah itu Lauhul Misbah fi Ahkamin Nikah. Ya, ayo dibaca. Bagi yang mau bangun masjid itu Hadratus Syekh punya risalah fi hukmil masjid, fi ahkamil masajid. Bagi yang senang tasawuf itu Hadratus Syekh punya risalah fit tasawuf. Bagi yang mau bangun sekolah yang jadi guru itu baca risalah Hadratus Syekh bahwasanya tarbiyatul ummah adalah sesuatu yang muhim untuk nahdlatul ummah di kita ini. Luar biasa. Bagi yang petani Hadratus Syekh pernah nulis loh di surat kabar tentang petani. Lengkap. Hanya kita saja yang kurang banyak membaca. Sehingga saya tidak mau panjang-panjang, mau ini sudah hampir 1 jam, Bang. Ya, saya ingin adik-adik ini ada asobiyah Hasyimiyah. Saya ingin adik-adik ini ada semangat mengkaji Hadratus Syekh. Saya ingin adik-adik ini sangat mengenal Hadratus Syekh dan para dzurriyyahnya. Untuk apa? Membuktikan ketuburan kita. Jangan sampai santri Tebuireng tidak kenal pengasuhnya. Jangan sampai santri Tebuireng tidak kenal siapa itu Hadratus Syekh dan anak turunnya. Ayo dimulai. Tidak mungkin lah kayak pengasuh terus kamu harus ngaji ke Tebuirengan, ke Bahasyiman. Ya gak mungkin lah. Kita ini harus sadar diri ya. Ayo ngaji Hadratus Syekh. Kalau memang butuh dari kita, dari pusat kajian atau dari institut, saya siap lah menerjunkan teman-teman ke sini. Saya siap. Oleh karena itu terakhir
Saya ingin sekali lagi menancapkan kita ini santrinya Hadratus Syekh, baik yang memang nyantri di sini atau yang ngajar di sini, kita ini dalam satu korsa tebireng. Dan tebireng itu digambarkan di sini oleh ulama Azhar wal Ustadz, yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Asy'ariyun. Hadratus Syekh itu bermadhab teologinya Asy'ari. Kalau Asy'ari mayoritas Syafi'i. Oleh karena itu maka tidak heran kalau kemudian di sana itu terkenal Salafiyah Syafi'iyah. Karena memang Hadratus Syekh itu Asy'ari, bukan Asy'ari abahnya saja, tapi Asy'ariyun i'tiqadan. Hadratus Syekh itu Asy'ariyun i'tiqadan. Maka sintenanan ngaji tauhidnya. Jangan sampai lulusan SMP Sen, lulusan tebireng terpengaruh dengan ideologi, keyakinan yang bukan Asy'ariyah. Na'udzubillah. Terus bagaimana mengembangkannya? Ya ngaji sing tenanan. Kata Hadratus Syekh, wis ngene, lek kamu memang mau menerjuni agama dengan bagus, Sulam Taufik Hidayatul Hidayah menjadi pondasi kita semua. Ayo dikaji yang bagus, sehingga santri tebireng benar-benar meneruskan apa yang digariskan oleh Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua benar-benar memiliki korsa tebireng. Kita ini benar-benar bangga dengan Hadratus Syekh. Kita ini bangga dengan tebireng, dan kebanggaan itu diimbangi dengan semangat ngaji kita, diimbangi dengan semangat menelaah dari apa yang ditinggalkan oleh Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan kita semua dapat ilmu yang manfaat barokah, kita semua dapat kesuksesan, kita semua diakui santri oleh Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi sana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa auladana wa ahlana wa masyayikhana wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa ashabana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa zidna ilma wa zidna ilma. Allahumma barik fi auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa la tadurrahum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma bi barakati ma qara'na, bi barakati ma istama'na, wa bi barakati masyayikhina, inna nas'aluka an tuyassira lana umurana kullaha, umura dunyana wa ukhrana, la hawla wa la quwwata illa bik. Ya muyassir yassir lana kulla asir, wa ya mudabbir dabbir lana kulla asir, wa ya musahhil sahhil lana kulla asir, bi jahil basyirin nadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wal qabul